Selamat siang. Siap. Luar biasa. Oke, nah seperti itu ya. Kalau seperti itu kan jadi semangat kita belajarnya. Oke, kali ini kita ketemu lagi di bengkel untuk melaksanakan praktek ya. Terima kasih sekali saya ucapkan karena tadi kalian sudah membersihkan ruangan, sudah bersih, sudah enak, sudah nyaman untuk digunakan untuk belajar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ketua kelas, yuk yang baju oranye maju dulu, disiapkan. Siap, Bro. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Ini supaya kita lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu supaya lebih bersemangat. Bisa ya yel-yelnya ya? Siap. Oke, yuk kita mulai coba. SMK? Bisa. SMK? Iya. SMK? Bisa. Skorsa? Iya. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Kali ini nanti kita akan belajar tentang sistem penerangan, khususnya lampu kepala sepeda motor, yang mana ini adalah lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya ya. Terlebih dahulu saya absen, ini saya lihat saja ini 5, berarti 20, berarti komplit ya, masuk semua ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua, nggak ada yang izin maupun sakit ya. Berikutnya untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, pada praktek kita siang hari ini yang tentunya juga untuk mendukung sukses lancarnya kegiatan kali ini, kita perlu mereview atau mengingat-ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya di kelas ya. Kita dulu di kelas sudah berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi pada lampu kepala sepeda motor. Masih ingat? Isan, ingat San? Lampu jauh saat tujuan ke lampu jauh yang menyala lampu jarak dekat. Terus baliknya kalau? Baliknya ya kalau saat lampu jarak dekat yang menyalakan lampu jarak jauh. Oh, berarti kesimpulannya apa? Lampunya terbalik ya, terbalik ya. Kemarin sudah kita bahas bersama. Solusinya apa kemarin? Siapa yang bisa jawab? Solusinya apa Nabil? Cara pemasangannya yang terbalik atau kabelnya terbalik. Bohlamnya bisa jadi enggak? Bisa. Ya. Kali ini nanti kita mempraktekkan. Tapi mungkin nanti bisa jadi praktek kita lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Nah, nanti kita lihat saja permasalahannya apa yang terjadi di motor ini. Tapi sebelumnya ini Bapak ada video terlebih dahulu, ya, ada video apersepsi. Silahkan kalian saksikan video tersebut. Kemudian nanti kalian ambil kira-kira apa yang penting dari video tersebut. Sementara di jalur lambat, seorang pengendara didapati lalai dan tidak menyalakan lampu utama.
Ini ada bapak-bapak yang ditilang karena lampunya mati. Oh, tilang, Pak. Iya, udah ditilang ini. Jangan ditanya lagi ya. Lampu doang. Iya. Dan bapak-bapak ini protes karena cuma lampu doang yang harganya cuma Rp5.000. Seperti itu videonya. Ada bapak-bapak yang lampunya mati karena nggak pernah dirawat. Kemudian kena tilang dan dia protes, ya protes. Nah, tapi tetap dari pihak kepolisian tidak mau memberikan kompensasi ke si bapak ini. Karena lampu ini merupakan hal yang sangat penting. Ya, walaupun siang hari tapi lampu ini sangat penting. Untuk apa? Coba menurut kalian, kenapa kok siang-siang harus menyalakan lampu? Sebagai apa? Siang hari kok menyalakan lampu? Untuk apa? Tanda ada motor atau sinyal ya, sinyal atau kode bahwa di depan sana ada sepeda motor. Pesan yang kedua apa tadi? Mengganti lampu terus supaya merawat, ya betul sekali. Jadi penting merawat ini ya, supaya apa? Kondisi motornya bagaimana kalau dirawat? Iya, supaya motornya kondisinya selalu dalam kondisi fit, prima, baik mesinnya maupun dalam sistem penerangannya. Nah, kemudian tujuan kita melakukan pembelajaran praktek kali ini, yang pertama nanti peserta didik dapat menunjukkan letak permasalahan pada sistem penerangan lampu kepala melalui praktek dan diskusi kelompok dengan benar dan sesuai dengan SOP. Kalau kalian sudah melewati dua tujuan itu, berarti kalian dianggap berhasil dalam mengikuti pembelajaran praktek pada siang hari ini. Nah, kemudian nanti langkahnya adalah pertama disajikan sebuah permasalahan pada motor-motor ini. Nanti akan saya sampaikan permasalahannya apa. Terus yang kedua, kalian diskusikan ya secara kelompok. Diskusikan sebelum maju ke sana, kalian kira-kira dulu berdasarkan tadi permasalahannya seperti itu. Oh, cari di literasi, di buku, ya di buku-buku itu dicari kira-kira sumbernya apa. Baru nanti kalau sudah kamu dapat literasinya, kamu maju ke motor untuk dilakukan suatu pekerjaan pemeriksaan dan perbaikan. Kemudian nanti ada LKPD. LKPD ini yang harus kalian kerjakan. Nah, ini ya, LKPD ini sudah disusun secara urut. Nanti dengan kalian menyelesaikan job yang ada di LKPD ini, nanti permasalahan di situ akan teratasi. Kemudian setelah selesai menyusun LKPD, nanti ini kalian presentasikan ke depan. Kemudian permasalahannya ini, ya permasalahannya saya mulai dari BIT dulu. Satu orang maju perwakilan kelompok. Yuk, Mas Ijaz. Ya, coba dinyalakan dari sini, Mas. Coba dinyalakan, kontaknya on. Lampu dekat maupun lampu jauhnya bagaimana? Coba. Jauh dekat, mati semua. Coba lihat indikatornya sini bagaimana? Ketika jauh, nyala apa enggak? Belakangnya nyala enggak? Nyala. Oke, sudah tahu permasalahannya ya? Kunci kontak di off. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Kemudian yang fiction, ayo perwakilan, Mas Rianto maju sini. Yuk, coba. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Yang kelompok 3, ayo salah satu maju. Coba, kunci kontaknya di on. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Yang kelompok 4, salah satu maju. Ya, coba kunci kontaknya di on. Lampunya redup ya. Kalau belakangnya bagaimana? Terang ya. Oke, berarti sudah tahu permasalahannya ya. Oke, dimatikan. Cari penyebabnya, bagaimana solusinya, kemudian nanti diperbaiki dalam waktu 35 menit.
Kemudian LKPD yang ini ya sudah ada di masing-masing meja kalian. Ya, sudah ada di masing-masing meja kalian. Silakan ini nanti dikerjakan sebagai bahan presentasi juga. Kemudian juga materinya sudah saya printkan dan sudah saya letakkan di masing-masing meja. Silakan di-scan barcode. Nanti di sini ada materi. Tetapi materi ini masih kurang lengkap. Kurang lengkap. Silakan kalian lengkapi dengan membaca manual book. Ini ya, misalkan ya ini ya. Nah, benar sekali ini manual book Yamaha Mio ya ini ya. Oke, ini nanti silakan kalian gunakan sebagai bahan belajar literasi, kemudian bisa juga dengan membaca di sini. Ya, jadi nanti bagi-bagi tugas. Ada yang baca ini, ada yang baca manual book, ada yang melalui Google. Kalau yang tidak ada manual booknya, silakan nanti buka di buku manual blogspot.com. Ya, buku manual blogspot.com, nanti di situ ada komplit. Pertama adalah mengganti bohlam lampu depan. Mengganti bohlam lampu depan itu pertama lepaskan kowing depan, lihat kowing depan dan kowing bawah. Kedua, lepaskan penutup lampu atau cap. Tiga, lepaskan bohlam lampu depan mati. Ya, sudah dapat literasi tentang lampu mati? Sudah. Kira-kira apa penyebabnya? Kawatnya putus. Ya, dapat dari mana? Materi apa? Di internet? Oke. Nah, yang nomor 1 sudah, yang A sudah terjawab. Kalau yang B sudah terjawab belum berarti silakan masuk ke sana untuk mengerjakan yang ini. Ya, silakan maju. Yuk, langsung maju saja. Yang kelompok ini bagaimana? Tadi yang fiction lampunya mati. Kira-kira apa permasalahannya berdasarkan literasi yang kamu baca? soket. Kemungkinan soket. Dari mana dapatnya? Itu ada manual book. Iya, Manual book. Ya, oke. Tadi motor Mio ya, motor Mio lampunya mati. Jauh dekat mati semua, indikator lampu jauh nyala. Berarti kira-kira apa kemungkinan kerusakannya? Kira-kira bohlamnya ya Pak? Bohlamnya, bukan saklarnya. Bukan. Karena saklarnya itu kalau yang rusak, saklarnya pasti indikatornya mati. Oh iya, oke. Ya, silakan dikerjakan. Dapat dari buku ini ya? Ya Pak. Oke, ya. Jangan lupa untuk memperhatikan K3 ya. Ketika melepas berarti kunci kontak harus di off dulu. Yang kedua, sambil diisi Mas. Warna kabelnya apa? Tulis ini warna kabelnya apa? Kuning, hijau. Kalau yang ini bagaimana sampai mana? Itu sudah Pak. Filamennya putus. Iya Pak. Kalau taunya itu putus dari mana? Udah dicek di sini mati Pak. Dicek pakai Bunyi tester. pakai yang mana? Ohmmeter apa voltmeter? Ohmmeter. Ohmmeter. Pandomnya berarti bergerak apa tidak? Kalau mati Tidak. tidak bergerak. Tulis ini warna kabelnya apa? Warna kabelnya ada apa aja itu? Kuning, hitam, sama merah. Kuning, hitam, sama hijau. Hitam, kuning. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang kamu pegang itu lampu apa? ini pijar Pak. Pijar. Kalau yang di bawah lampu LED. Yang terpasang di sini tadi yang lampu apa? LED. Bagaimana kondisinya? Tapi kan redup gitu. Redup. ada di sini. Lepaskan kowing depan. Ini kan yang ini. Itu. Kamu tahu nggak? Gambar baca dong, kamu yang baca kamu. Lepaskan. Kowing depan.
Oh, yang lainnya nggak ada masalah ya? Ini udah selesai kawan-kawan. Ya, yang sudah selesai berarti lagi persiapan untuk presentasi. Oke, kelompok 3 sudah siap, silakan maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saat bohlam cek menggunakan apometer, ternyata jarum tidak bergerak. Penyebabnya terjadi di filamennya putus yang menyebabkan bohlam tersebut tidak menyala. B. Tegangan listrik yang menuju lampu kepala menggunakan apometer 12 volt atau normal. 5. Pasang kembali cover bodi lampu kepala. 6. Kesimpulan letak permasalahan. Jadi permasalahannya pada bohlam lampu kepala jauh dekat. 7. Solusi penyelesaian masalah. Ganti dengan bohlam yang baru atau sesuai dengan spesifikasi. Refleksi proses pemecahan masalah. Kelompok kami mengalami kesulitan saat pemasangan bohlam dan saat mengecek di bagian aki, akinya drop atau bagian. Sekian dari diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman semua yang mau bertanya, silahkan. Ya, silakan. Bagaimana cara mengetahui aki mati atau tidak? Bagaimana cara mengetahui aki mati atau tidaknya adalah pertama-tama menggunakan multitester, lalu ukurkan jarum ke angka 50 dan jarum yang berwarna hitam itu ke negatif, yang jarum merah itu ke positif. Sekian dari saya, hanya itu. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 3. Saya kira cukup. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3 dan Mas Ragil atas pertanyaannya. Oke. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Kesimpulan letak permasalahan. Filamen pada bohlam putus atau sudah mati dan kabel massa mati. Solusi penyelesaian permasalahan. Harus ganti bohlam yang baru sesuai standar dan ganti kabel massa yang baru. Kelompok 3 silakan Maisan. Kenapa kabel massanya mati? Kabel massanya putus karena dari soketnya, Pak. Penyebabnya apa penyebabnya? Kabel tertarik atau Kalau kira-kira seumpama putusnya karena tertarik karena sebelumnya penggantiannya oleh mekanik kurang berhati-hati, kira-kira bisa apa tidak? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya. Harusnya yang dilepas, yang dipegang apanya? Tapi ternyata malah Kabelnya. bisa jadi seperti itu ya. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merek dan tipe sepeda motor yang digunakan Jetmatic Kimco. Spesifikasi lampu yang digunakan 12 volt 35/35 watt. Refleksi proses pemecahan masalah. Saat mengukur tegangan dan mengganti bohlam sangat sulit, dan memasang cover body. Tadi permasalahannya apa untuk motor yang Jetmatic Kimco? Lampunya tidak terlalu terang. Lampunya menyala tapi redup, ya redup. Terus analisisnya penyebabnya apa? Penyebabnya di bohlam karena tidak sesuai. Terus berikutnya cara mengatasinya bagaimana? Mengganti bohlam. Ya, kelompok 3 lagi silakan. Lampu yang nanti diganti sebelum lampu yang
12 volt 35/35 watt. Dengan penggantinya sama apa tidak? Dan penggantinya mungkin sama tapi beda. Yang dulu LED tapi yang sekarang pijar. Oh iya. Spesifikasi daya dan tegangannya sama, cuman bedanya pada tipe bohlamnya. Itu Mas Ihsan, untuk tegangannya segitu. Ada mungkin yang masih perlu ditanyakan atau ada yang perlu ditambahkan? Ya, tadi berdasarkan hasil pengukuran, berapa tegangan aki yang diperoleh dari hasil pengukurannya, apakah sama dengan motor lain atau tidak, begitu maksudnya? Ya sama aja dengan motor-motor lain, tegangan akinya sama 12 volt. 12 volt, sama ya berarti ya. Berarti cuma beda pada bentuk motornya saja berarti ya. Kalau prinsip kerja untuk penerangannya bisa dikatakan hampir sama. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Itu mungkin karena ada gangguan pada bohlamnya. Menurut penjelasan kelompoknya Mas Nabil, ini karena komponen di dalam lampu LED itu sudah kurang baik atau sudah melemah. Kalau putus tidak ya, karena masih menyala ya, masih menyala. Nah, seperti itu Mas jawabannya kurang lebih. Ya, untuk presentasi kelompok 4 saya kira cukup ya. Mari kita beri aplaus untuk kita semuanya. Untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil presentasi dari pengamatan kelompok kami. Jenis lampu yang digunakan yaitu lampu halogen. Spesifikasi lampu yang digunakan 12 volt, 35 lampu jarak dekat dan 35 watt jarak jauh. Permasalahannya tadi soketnya terlepas. Ya, kelompok 4 silakan Mas Andreas. Ya. Mungkin pemasangan sebelumnya yang belum terlalu kencang. Ciri-cirinya kalau soket itu kencang, masangnya harus bagaimana? Harus trep. Ada suara apa? Nek trep bahasa Indonesia itu apa? Klik. Ya, suara klik ya. Ya, cukup ya berarti ya untuk presentasi kelompok 4. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 4 dan tadi teman-temannya sudah selesai. Diskusi kali ini sudah selesai dan tadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada motor ini juga sudah teratasi. Minimal walaupun tidak teratasi, solusinya sudah didapatkan. Contohnya seperti yang ini tadi sudah teratasi sebetulnya, tapi karena baterainya drop maka lampunya tidak mau menyala dengan baik. Solusinya baterainya harus dicas. Intinya untuk perbaikan sistem lampu kepala atau headlamp itu intinya adalah kalian harus memegang satu prinsip. Prinsipnya adalah, teori dasarnya adalah bahwasanya lampu itu akan menyala kalau ada arus listrik yang mengalir ke bohlam tersebut. Untuk refleksi kegiatan kali ini, menurut kalian bagaimana kira-kira? Kalau model belajarnya dengan cara diskusi seperti ini enak ya. Jadi kita saling bisa bertukar pikiran, bisa mencari informasi melalui internet, melalui buku-buku dan lain sebagainya, melalui buku manual book ya. Kemudian kami sadari untuk peralatan yang ada di bengkel ini masih perlu ditingkatkan lagi terkait tadi peralatan, ada multitester, ada peralatan yang lainnya yang kurang mendukung, termasuk ini yang Mio juga motornya tidak menyala. Ini mungkin nanti bisa jadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan lagi sarana prasarana yang ada di sekolah ini supaya proses belajar kita semuanya bisa berjalan dengan maksimal ya, seperti itu. Nah, baiklah, untuk selanjutnya adalah
nanti pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke sistem sinyal sepeda motor. Silahkan dipelajari baik melalui internet, melalui Google atau YouTube maupun melalui buku manual book yang ada itu, silahkan dipelajari. Dan supaya besok pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke materi itu, kalian sudah sedikit lebih tahu tentang materi yang akan kita pelajari. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan pada siang hari ini. Saya minta bantuan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita berdoa untuk keselamatan kita semua di jalan. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Mari kita langsung saja berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.